Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tes P3K untuk guru agama Islam tahun 2023 ya. Yang mana di sini untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang situasi soal situasi kerja sederhana, yang mana di sini untuk pelamar P2 dan P3. Jadi kita fokus pada teman-teman yang P2 dan P3. Dan untuk mungkin ada yang teman-teman bertanya, untuk yang formasi umum mana Kak? Formasi umum sudah saya upload di video-video sebelumnya. Silahkan dicari di sana. Dari seri 1 sampai 20 di sana sudah lengkap ya teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru terkait dengan review atau pembahasan latihan-latihan soal untuk guru agama tahun 2023. Baik teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung saja pada pembahasan soalnya. Yang mana di sini sudah ada beberapa soal yang saya persiapkan untuk kita review pada kesempatan kali ini, pada video kali ini ya. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu, selama pelajaran agama Islam, seorang siswa tampak kesulitan memahami materi yang diajarkan. Bagaimana sebaiknya seorang guru agama Islam menangani situasi ini? Yang A, guru melanjutkan pelajaran tanpa memberikan perhatian khusus kepada siswa tersebut. Yang B, guru memberikan materi yang sama dengan cara yang sama tanpa perubahan. Kemudian yang C, guru menyesuaikan pendekatan pengajaran dan memberikan bantuan tambahan kepada siswa tersebut. Kemudian yang D, guru menugaskan siswa tersebut untuk mencari materi pelajaran sendiri. Kemudian yang E, guru memindahkan siswa tersebut ke kelas yang lebih rendah. Kita lihat di sini, kita akan mencari jawaban yang paling bijaksana, yaitu untuk tindakan yang paling bijaksana ada pada option yang C, yang mana di sini guru menyesuaikan pendekatan pengajaran dan memberikan bantuan tambahan kepada siswa tersebut. Nah, ini merupakan tindakan yang paling bijaksana, yang mana sebagai seorang guru agama Islam penting untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran dan memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang kesulitan memahami materi. Nah, ini tentunya mencerminkan pengetahuan pedagogi guru tentang pentingnya diferensiasi dalam pengajaran. Jadi jawabannya adalah yang C. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Kita sharing di situ seperti biasa. Selanjutnya, nah, seorang guru agama Islam sedang merencanakan pelajaran berikutnya. Bagaimana sebaiknya guru tersebut memulai perencanaan pelajaran tersebut? Yang A, guru hanya mengikuti buku teks dan mengikuti urutan materi yang telah ditentukan. Kemudian yang B, guru merencanakan pelajaran berdasarkan pengalaman pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan siswa. Kemudian yang C, guru mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa dalam merencanakan pelajaran. Kemudian yang D, guru menyalin rencana pelajaran dari guru lain tanpa membuat perubahan. Kemudian yang E, guru mengabaikan perencanaan pelajaran dan hanya mengimprovisasi saat pelajaran berlangsung. Nah, kita lihat teman-teman di sini, untuk tindakan yang paling bijaksana itu tentunya adalah guru mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa dalam merencanakan pelajaran. Nah, tentunya sebagai guru agama Islam, guru seharusnya mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa dalam merencanakan pelajaran. Nah, ini mencerminkan pengetahuan pedagogi guru tentang pentingnya merencanakan pelajaran yang relevan dan efektif. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu guru mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa dalam merencanakan pembelajaran.
Selanjutnya, pada saat Anda mengajar pembelajaran agama Islam di kelas, ada peserta didik yang sangat kritis, suka menganalisis dan selalu berpikir rasional berdasarkan teori Kolb. Peserta didik tersebut menggunakan penalarannya termasuk dalam tipe peserta didik yang A, teoris, yang B, aktivis, yang C, pragmatis, yang D, reflektor, yang E, evaluator. Kita lihat teman-teman, di sini kita akan mencari jawabannya. Untuk pembahasannya adalah berdasarkan teori Kolb, peserta didik digolongkan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, peserta didik dengan tipe aktivis. Nah, yaitu peserta didik yang cenderung melibatkan diri dan berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan dengan tujuan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Kemudian yang kedua, peserta didik tipe reflektor. Nah, tipe ini cenderung berhati-hati mengambil langkah dan penuh pertimbangan. Kemudian yang C, peserta didik teoris. Nah, tipe ini biasanya sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional menggunakan penalarannya. Kemudian yang D, peserta didik tipe pragmatis. Nah, tipe ini menaruh perhatian besar terhadap aspek-aspek praktis dalam segala hal. Nah, mereka tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teoritis filosofis dari sesuatu. Jadi untuk dari pertanyaan ini teman-teman, pada saat Anda mengajar pembelajaran agama Islam di kelas, ada peserta didik yang sangat kritis, kemudian suka menganalisis dan selalu berpikir rasional. Nah, ini sangat cocok sekali dengan peserta didik tipe teoris. Jadi jawabannya adalah yang A. Mungkin ada tambahan dari teman-teman ataupun ada koreksi, boleh ya, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Selanjutnya, nah, pada saat Anda mengajar di kelas, ada seorang anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan untuk memahami dunia sekitarnya. Sebagai seorang guru, Anda tentu memahami hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif menurut Brunner. Tepatnya tahap yang A, enaktif, yang B, ikonik, yang C, simbolik, yang D, komparasi, yang E, informatif. Nah, kita lihat di sini teman-teman untuk pembahasannya. Nah, menurut Brunner menyebutkan perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap. Nah, dari caranya melihat lingkungan, yaitu yang A itu tahap enaktif, yaitu seseorang melakukan aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Kemudian yang B, tahap ikonik. Nah, ini yaitu seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Kemudian ada tahap simbolik, yaitu seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Untuk pertanyaan ini, pada saat Anda mengajar di kelas, ada seorang anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan untuk memahami dunia sekitarnya. Nah, ini sangat sesuai dengan tahap ikonik, yang mana di sini seorang memahami objek-objek dan dunianya melalui gambar visual yang verbal, yaitu dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Jadi jawabannya di sini adalah yang B, yaitu ikonik, pada tahap ikonik ya. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar.
Selanjutnya, nah, sebagai seorang guru agama Islam, tentu Anda memahami apa yang terkandung dalam teori belajar konstruktivistik, yaitu guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk yang A. menemukan cara belajar yang tepat, kemudian yang B. memahami konsep pengetahuan, yang C. menemukan pengetahuan baru, yang D. mengembangkan kepribadian dan karakter, kemudian yang E. membentuk pengetahuannya sendiri. Nah, kita lihat teman-teman di sini untuk pembahasannya. Nah, dalam teori belajar konstruktivistik, guru tidak mentransfer ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya, nah, melainkan untuk membantu peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri, sehingga guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, dalam proses mengajar, Bu Ida yang merupakan seorang guru agama Islam berusaha untuk menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik, seperti situs-situs web yang mengandung pembelajaran. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Bu Ida termasuk merupakan penerapan dari teori. Yang A. humanistik, yang B. behavioristik, kemudian yang C. kognitif, yang D. konstruktivistik, kemudian yang E. mimetik. Kita lihat di sini teman-teman, untuk pembahasannya adalah, nah, penerapan teori humanistik akan sangat baik saat guru dapat membuat hubungan yang kuat dengan peserta didik, juga membantunya berkembang secara bebas. Contohnya, dalam proses belajar, guru dapat menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik, seperti situs web yang mendukung. Jadi jawabannya adalah yang A. Mohon maaf ya teman-teman, kondisi saya kurang fit, jadi mungkin ada agak terganggu ya untuk suara saya. Selanjutnya, bagaimana Anda sebagai seorang guru agama Islam belajar memahami zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky, yang mana hal tersebut meliputi tahapan-tahapan di bawah ini, kecuali yang A. tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain, kemudian yang B. tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri, kemudian yang C. tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi, kemudian yang D. tindakan anak berkembang terarah dan memiliki tujuan, kemudian yang E. tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Kita lihat teman-teman untuk pembahasannya. Nah, Vygotsky mengemukakan ada 4 tahapan zona perkembangan proksimal yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran. Yaitu yang pertama, tahap yang 1, tindakan anak masih dipengaruhi oleh dibantu orang lain. Kemudian tahap 2, tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. Kemudian yang tahap ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Kemudian yang tahap 4, tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Nah, di sini bagaimana Anda sebagai seorang guru agama Islam belajar memahami zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky? Ya, yang mana hal tersebut meliputi tahapan di bawah ini, kecuali, kan seperti itu. Yang tidak termasuk teman-teman di sini, yang A, tindakan anak masih dipengaruhi oleh dibantu orang lain. Nah, ini masuk tahap pertama. Kemudian yang B, tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. Nah, ini juga termasuk ke dalam tahap kedua. Kemudian tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Nah, ini pun juga termasuk ke dalam tahapan menurut proksimal menurut Vygotsky ya. Kemudian
Yang keempat itu tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Nah, ini juga termasuk. Jadi yang tidak termasuk adalah yang D. Jika ada tambahan dari teman-teman, boleh silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Selanjutnya, proses belajar akan berjalan dengan baik, kreatif jika guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Nah, pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari yang A, Thorndike, kemudian yang B, Piaget, yang C, Brunner, yang D, Ausubel, kemudian yang E, Dorman. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Nah, Jerome Bruner merupakan tokoh teori kognitif yang mengembangkan teori free discovery learning. Nah, teori tersebut menjelaskan proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Jadi, pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari yang C tentunya, yaitu Brunner. Selanjutnya, sebagai seorang guru agama Islam, Anda harus memahami pengetahuan, keahlian, dan algoritma spesifik suatu subjek termasuk ke dalam jenis pengetahuan. Yang A prosedural, yang B teknikal, yang C metakognitif, yang D faktual, yang E konseptual. Kita lihat pembahasannya yaitu tentang pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Berikut ini yang termasuk pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan, keahlian, dan algoritma spesifik suatu subjek, kemudian pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu objek, kemudian pengetahuan kriteria dan menentukan kapan menggunakan prosedur-prosedur yang tepat. Jadi jawabannya adalah yang A. Jika ada tambahan, silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya, sebagai seorang guru agama Islam yang baik, Anda harus mampu mengelola pesan yang menarik yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahapan pertama dalam penyusunan pesan yang baik adalah yang A penelitian, yang B tahapan kebutuhan, yang C tahapan tindakan, yang D tahap perhatian, yang E tahap visualisasi. Nah, kita lihat di sini ada 5 tahap dalam penyusunan pesan yang baik, meliputi yang pertama adalah tahap perhatian, kemudian yang kedua tahap kebutuhan, yang ketiga tahap pemuasan, yang keempat tahap visualisasi, yang kelima tahap tindakan. Jadi cukup jelas di sini tahap pertamanya adalah yang D. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Kita akan sambung kembali di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan mungkin ada teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. I'm marveling your eyes, swimming in your sky.